Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun memasukkan anak panah ke perut bagian bawah Zoang. Tanyun memikirkan keadaan Sen Subing. Itu membuatnya semakin marah dan berkata, "Jawab aku, apakah Lu Yi mengirimmu?" Zoang dengan ketakutan berkata, "Tidak, aku di sini hanya ingin berburu monster." Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng dan berkata, "Katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk datang ke sini?" Zoang yang telah terkena mata Dewa Hongmeng berkata, "Itu tetua keempat divisi pil gerbang abadi." Tanyun berkata, "Lu Yi, aku akan menghabisimu." Lalu siapa yang melukai tetua kedua dan kepala berjasa? Zoang berkata, "Aku tidak tahu." Setelah Zoang mengatakan itu, Tanyun menghilangkan mata Dewa Hongmeng. Tanyun mencekik leher Zoang dengan tangan kirinya. Tangan kanannya memegang anak panah dan menusukkannya ke dalam kepala Zoang. Huang Fuyu berkata, "Saudara Tan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tanyun berkata, "Kita akan pergi ke gerbang dalam." Huang Fuyu berkata, "Bukankah kita akan pergi ke kota gerbang abadi? Mengapa kita pergi ke gerbang dalam?" Tanyun menjawab, "Kamu akan tahu setelah kita pergi ke sana." Tanyun memberi isyarat, dan segera perahu roh milik Zoang terbang ke arahnya. Tanyun melemparkan tubuh Zoang ke dalam perahu roh. Tanyun berkata, "Saudara Huang Fu, ayo naik." Huang Fuyu melihat perahu roh yang penuh dengan mayat. Dia merasa mual dan berkata, "Saudara Tan, aku akan menggunakan pedang terbang saja." Tanyun berkata, "Kamu adalah orang di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna. Jangan bilang kamu baru pertama kali menghabisi seseorang." Huang Fuyu bergumam di dalam hatinya, "Aku sebenarnya seorang wanita." Setelah itu Huang Fuyu berkata, "Ini memang pertama kalinya bagiku." Tanyun berkata, "Ayo cepat naiklah. Kalau tidak, aku akan menganggapmu sebagai pengecut." Huang Fuyu menarik napas dalam-dalam dan menaiki perahu roh. Tanyun mengendarai perahu roh dan melesat di langit dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, di lautan awan di atas gerbang alam rahasia divisi berjasa, setelah 9 orang bertopeng dan berpakaian hitam melepaskan jimat tembus pandang mereka, mereka memandang dengan hormat pada seorang wanita di depan mereka. Wanita ini adalah Yo Ying, bawahan Fang Changhai. Salah satu pria berkata, "Tuanku, mengapa kamu tidak menghabisi Tanyun sekarang?" Yo Ying berkata, "Gunakan akal milikmu. Ini di gerbang divisi berjasa. Jika kamu ingin menghabisi dia, kamu harus menunggu Tanyun pergi menjauh dari tempat ini." Setengah bulan yang lalu, Sen Subing terluka parah olehku. Seharusnya ada berita kematian tentang Sen Subing, tapi sejauh ini belum ada kabar mengenai hal itu. Aku curiga Sen Subing belum mati. Aku akan menjaga di tempat ini. Kalian bersembilan kejarlah Tanyun." Kesembilan orang itu berkata dengan hormat, "Baik Tuan." Segera 9 orang menggunakan jimat tembus pandang dan melesat mengikuti Tanyun. Dari 9 orang itu, mereka semua berada di alam jiwa ilahi. Setelah 9 orang itu pergi, Yo Ying bergumam di dalam hatinya, "Sen Subing, jika kamu belum mati, maka aku akan menunggumu keluar dan menghabisimu." Di perahu roh, Huang Fuyu berkata, "Saudara Tan, bukankah kita akan pergi ke gerbang dalam?" Huang Fuyu mengerutkan kening karena jalan yang ditempuh oleh Tanyun tidak mengarah ke gerbang dalam. Tanyun berkata, "Kita akan pergi dulu ke divisi pil gerbang abadi." Ketika malam tiba, Tanyun mengendarai perahu roh dan muncul di atas gerbang alam rahasia divisi pil. Pada saat ini, ada seorang murid yang sedang duduk bersila. Murid itu tiba-tiba membuka matanya.
dan melihat ke langit. Ketika dia melihat Tanyun di dalam perahu, ada niat membunuh di matanya. Murid itu ingin segera membuka gerbang alam rahasia dan memasukinya. Ketika murid itu hendak membuka gerbang alam rahasia, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tanyun berkata, "Cepat kemarilah." Cincin Kiang Kun Tanyun menyala. Sebuah selip batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada murid itu. Tanyun berkata, "Ingatlah, aku sama sepertimu, yaitu murid divisi Pil. Sekarang kamu pergi dan berikan selip batu giok itu kepada Lu Yi." Setelah murid itu mengangguk, dia membuka gerbang alam rahasia. Saat murid itu masuk ke dalam gerbang alam rahasia, kesadarannya telah pulih. Di dalam hati murid itu, seolah-olah ada seorang murid divisi Pil yang meminta dirinya untuk menyerahkan selip batu giok itu. Di perahu, Tanyun tiba-tiba meraih tangan Wang Fuyu dan menariknya ke udara. Perahu yang digunakan Tanyun barusan tiba-tiba meledak dan jatuh ke bawah. Tubuh Zoang dan para murid lainnya berserakan di depan gerbang alam rahasia. Tanyun berkata, "Kecepatan terbangku lebih cepat, jadi aku akan membawamu menggunakan pedang terbangku. Kita akan pergi ke gerbang dalam." Huang Fuyu yang berada di belakang Tanyun bertanya, "Saudara Tan, bagaimana perasaanmu ketika kamu menghabisi seseorang?" Tanyun tidak menoleh ke belakang, tetapi dia berkata, "Aku tidak merasakan apa-apa. Aku memiliki hati nurani yang bersih, sehingga aku akan menghabisi seseorang yang memang pantas untuk dihabisi." Huang Fuyu berkata, "Saudara Tan, mereka juga hidup sama seperti kita. Apakah kamu benar-benar tidak merasakan sesuatu?" Tanyun melihat ke belakang dan berkata dengan dingin, "Aku memiliki prinsip. Aku tidak akan pernah berbelas kasihan pada musuh. Jika aku menghabisi banyak musuh, aku tidak akan merasakan apa-apa. Baiklah, aku ingin mempercepat kecepatan terbang kita. Kamu bersiaplah." Setelah itu, kekuatan spiritual Tanyun berputar di sekitar tubuhnya, dan kecepatan pedang terbang tiba-tiba menjadi 3 kali lebih cepat. Huang Fuyu berteriak. Dia memegang punggung Tanyun dengan kuat dan buru-buru melepaskannya. Lalu dia berkata, "Saudara Tan, kamu hanya di alam pemurian jiwa tingkat ke-8, tetapi kecepatanmu sangat cepat, bahkan melebihi kecepatanku saat menggunakan sayap suci." Tanyun tersenyum sedikit dan berkata, "Saudara Huang Fu, kamu terlihat sangat kurus, tetapi ketika kamu baru saja memeluk punggungku, aku merasa ada banyak daging di dadamu." Di sisi lain, di atas langit, ada seorang pria berpakaian hitam yang menggunakan jimat tembus pandang. Pria itu menatap 8 orang lainnya dan berkata, "Jangan buru-buru menghabisi Tanyun. Kita lihat dulu kemana Tanyun akan pergi." 3 jam kemudian, saat malam hari, di sebuah aula, Lu Yi duduk bersila dan mengambil selip batu giok dari muridnya. Setelah kesadaran spiritualnya memasuki selip batu giok, dia melihat beberapa kata. Tetua keempat, murid ini menemukan tubuh putramu. Tubuh tetua Luwu ada di gerbang dalam. Setelah Lu Yi membaca selip batu giok dan mengingat lokasi tubuh Luwu, dia berdiri dengan gemetar dan menangis. Lu Yi berkata, "Sudah 8 tahun, ayah akhirnya bisa menjemputmu dan memakamkanmu dengan layak." Pada saat ini, Lu Yi merasakan kesedihan dan bahagia. Kesedihan karena putranya telah tiada, dan bahagia karena tulang belulang putranya akhirnya ditemukan. Lu Yi menatap murid di depannya dan berkata, "Kamu tetaplah menjaga gerbang alam rahasia." Murid itu berkata, "Baik tetua, murid akan pergi dulu." Lu Yi bergumam di dalam hatinya, jangan khawatir. Ayah akan menemukan siapa yang telah menghabisimu." Lu Yi terbang keluar dari aula dengan wajah mengerikan. Lu Yi datang ke tempat tinggal Diaken Hanyong.
Dia bercerita tentang penemuan tulang milik anaknya. Hanyong berkata, "Saudaraku, jangan sedih. Aku akan menemanimu. Selama kamu menemukan tulangnya, kamu memiliki kesempatan untuk menemukan siapa yang telah menghabisi putramu." Luyi berkata, "Ya, terima kasih banyak saudaraku." Hanyong berkata, "Guru meminta kita menyingkirkan Tanyun dan Sensubing dalam waktu 1 tahun. Tetapi sekarang sudah 1 tahun 3 bulan dan kita belum berhasil." Guru baru saja mengirim seseorang dan memberitahu bahwa dia memperpanjang waktu selama 3 bulan lagi. Jika kita tidak bisa melakukan tugas itu, mungkin kita akan dihukum dengan berat. Mendengarkan hal itu, Luyi berkata, "Saudaraku, setelah tulang putraku dikubur, sebaiknya kita mulai mengincar orang-orang terdekat Tanyun." Hanyong mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Luyi menjawab, "Bukankah Tanyun memanggil tetua agung gerbang luar kakek Sen Qingyu? Kalau begitu, kita akan mulai dari Sen Qingyu." Hanyong berkata, "Itu ide yang bagus. Sekarang kita pergi dan temukan tulang Wu'er terlebih dahulu." Saat ini, di tengah malam, Tanyun membawa Huang Fuyu ke puncak gunung yang sepi. Gunung ini terletak 30.000 mil jauhnya, di bagian selatan divisi Pil Gerbang Dalam. Setelah Tanyun mengamati sekeliling, Tanyun menarik Huang Fuyu dan berbaring di rerumputan. Huang Fuyu kebingungan. Dia berbaring di sebelah Tanyun dan berkata dengan pelan, "Saudara Tan, apa yang kita lakukan di sini?" Tanyun berkata dengan pelan, "Kita akan menghabisi musuh." Huang Fuyu berkata, "Siapa yang akan kita habisi?" Tanyun berkata dengan dingin, "Luyi." Huang Fuyu berkata, "Apakah itu tetua keempat divisi Pil Gerbang Abadi?" Tanyun berkata, "Diamlah, jangan bersuara. Aku merasakan ada beberapa orang yang datang. Kekuatan mereka setidaknya di alam jiwa ilahi tingkat ketiga." Huang Fuyu membuka matanya lebar-lebar. Dia merasakan sedikit ketakutan dan berkata, "Apakah itu benar? Mereka berada di alam jiwa ilahi tingkat ketiga." Tanyun berkata, "Jangan banyak bicara. Aku akan melawan mereka." Di dalam kantong binatang roh, kera iblis sedang mengobrol dengan singa naga emas. Tanyun berkata, "Kera tua, saatnya kamu bekerja. Aku menduga bahwa aku sedang menjadi sasaran oleh beberapa orang kuat di alam jiwa ilahi. Aku akan melepaskan kamu sekarang, tetapi kamu harus membuat ukuran tubuhmu menjadi kecil. Kemudian, aku akan memancing orang-orang itu keluar. Jika itu adalah musuh, kamu dapat menghabisi mereka." Mendengarkan hal itu, kera iblis berkata, "Tuan, jangan khawatir. Aku akan mengingatnya." Tanyun berkata, "Baiklah, aku akan melepaskanmu sekarang." Huang Fuyu melihat kera iblis seukuran kepalan tangan yang sedang membawa tongkat hitam. Kera iblis berada di periode kesengsaraan tingkat keempat. Itu setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Tetapi, dengan kemampuannya untuk melompati tantangan, dia dapat mengalahkan orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna dengan sangat mudah. Huang Fuyu melihat kera iblis yang bersembunyi di pelukan Tanyun. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Wow, monyet kecil yang lucu." Setelah Tanyun mengedipkan mata pada Huang Fuyu, dia mengulurkan tangannya. Tanyun menulis sesuatu di tanah yang mengatakan, "Pegang erat aku. Jika kamu diserang oleh mereka nanti, aku akan melindungimu." Kehangatan memenuhi hati Huang Fuyu. Dia dengan erat memegang tangan Tanyun dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Saat Tanyun dan Huang Fuyu berdiri dari rerumputan, sebuah suara terdengar dari langit yang malam. "Bocah kecil sialan,
Kami sudah menunggumu. Jangan harap kamu bisa kembali ke divisi berjasa dengan hidup-hidup." Begitu kata-kata itu terdengar, 9 pria bertopeng hitam turun dari langit dan muncul di depan Tanyun. Tanyun melihat melalui mata Dewa Hongmeng bahwa salah satu di antara mereka berada di alam jiwa ilahi tingkat kelima, dan 8 lainnya berada di alam jiwa ilahi tingkat ketiga. Huang Fuyu tidak dapat melihat Rana semua musuhnya. Itu membuatnya panik dan berkata, "Saudara Tan, apa yang harus aku lakukan?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Jangan takut, hanya ada 9 orang sialan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Ke-9 orang itu terkejut, seolah-olah mereka telah mendengar hal yang paling konyol di dunia. Pemimpin dari 8 orang itu menatap pada Huang Fuyu dan berkata, "Aku suka pria tampan. Kalian habisi Tanyun dan biarkan satunya tetap hidup." Tanyun merasa jijik dengan musuhnya itu. Di sisi lain, Huang Fuyu gemetar ketakutan. Ketika 8 orang itu hendak menyerang Tanyun, tiba-tiba Tanyun berkata, "Kera tua, habisi mereka untukku." Kera iblis muncul dari jubah Tanyun. Dia berubah menjadi raksasa 1000 kaki. Kera iblis berkata, "Dasar sialan, kalian beraninya ingin menghabisi tuanku." Kera iblis mengangkat kakinya dan menginjak-injak 2 orang di alam jiwa ilahi tingkat ketiga hingga mati. Pemimpin mereka berkata dengan ketakutan, "Ini mengerikan. Ayo cepat lari dari sini." Namun mereka benar-benar lebih lambat dan lebih lemah daripada kera iblis. Dengan lambaian lengan kanan kera iblis, tongkat raksasa sepanjang 1000 kaki menghantam tubuh orang yang berada di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri kera iblis menangkap 6 orang yang ingin melarikan diri. Dengan cengkraman ringan di telapak tangan kirinya, 6 orang itu mati seketika. Dari 8 tubuh orang yang berada di alam jiwa ilahi tingkat ketiga, ada sebuah jiwa yang mencoba melarikan diri. Tetapi dengan tendangan kera iblis, semua jiwa itu menghilang. Pada saat yang sama, sebuah jiwa keluar dari tubuh orang yang berada di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Kera iblis tertawa. Dia mengeluarkan kekuatan spiritual berwarna hitam dari tubuhnya dan menangkap jiwa milik orang yang berada di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Kera iblis berkata, "Kamu hanyalah semut dan kamu ingin menghabisi tuanku." Jiwa orang itu menatap Tanyun dan berkata, "Aku telah tertangkap olehmu. Cepat habisi aku jika kamu memang menginginkannya." Orang ini adalah bawahan dari kepala divisi senjata gerbang abadi, yaitu Fang Changhai. Dia tidak akan pernah mengkhianati Fang Changhai. Tanyun datang kepadanya dan berkata dengan dingin, "Katakan siapa kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Jiwa orang itu berkata, "Tanyun, kamu bocah sialan. Aku tidak akan mengatakan apapun." Tanyun tiba-tiba menggunakan mata Dewa Hongmeng dan menatap ke arah jiwa orang itu. Saat tubuh orang itu hancur, jiwa yang lemah dengan mudah dikendalikan oleh Tanyun. Tanyun mulai menyadari bahwa dari 9 orang yang telah dihabisi, tidak ada satupun yang memohon belas kasihan. Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu seorang pasukan bayaran?" Jiwa orang itu berkata, "Ya, itu benar." Karena orang itu adalah pasukan bayaran, Tanyun tidak langsung bertanya siapa yang telah mengirim dirinya untuk mengikuti Tanyun. Karena semua pasukan bayaran telah bersumpah setia kepada atasannya. Ketika orang itu menyebutkan nama atasannya, dia akan menderita kutukan dan mati. Tanyun berkata, "Apakah kamu tahu siapa yang menyerang Shen Qingfeng?" Jiwa orang itu berkata, "Aku tidak tahu." Tanyun berkata lagi, "Lalu siapa yang menyerang Shen Subing? Apakah kamu tahu?" Jiwa orang itu berkata, "Aku tahu." Tanyun berkata dengan dingin,
Siapa dia? Jiwa orang itu menjawab, dia adalah Tuan Youying. Tanyun memikirkan luka pedang di tubuh Shen Shubing. Lalu dia bertanya, apakah Tuan Youying yang kamu katakan adalah seorang wanita? Dan apa ranahnya? Jiwa orang itu menjawab, ya, dia seorang wanita. Dia berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-7. Tanyun berkata, di mana dia? Jiwa orang itu berkata, Tuan Youying menggunakan jimat tembus pandang dan bersembunyi di atas gerbang alam rahasia divisi berjasa. Tanyun bergumam di dalam hatinya, karena Youying gagal menghabisi Shen Shubing lebih dari setengah bulan yang lalu. Pasti Youying sedang menunggu Shen Shubing keluar dari divisi berjasa dan akan menyerangnya. Wanita sialan, aku akan menghabisimu setelah aku menyelesaikan urusanku dengan Lu Yi. Setelah mengambil keputusan, Tanyun berkata, berapa banyak pasukan yang kamu miliki? Dan apa kekuatan mereka? Serta di mana mereka berkumpul? Jiwa orang itu berkata, kami memiliki total 500 orang, termasuk 312 di alam pemurian jiwa dan 188 di alam jiwa ilahi. Mereka berkumpul di pavilion Tongtian di kota gerbang abadi. Tanyun bergumam di dalam hatinya, bukankah itu tempat tetua kedua menukarkan batu roh tingkat tinggi? Tanyun mulai mengerti dan berkata, selain pavilion Tongtian, kalian sering pergi kemana? Jiwa orang itu berkata, kami sering pergi ke sebuah lembah di divisi senjata gerbang abadi. Tanyun berkata, siapa pemilik lembah itu? Suara jiwa orang itu berhenti tiba-tiba dan segera menghilang. Saat sebelum jiwa orang itu musnah, Tanyun mengetahui bahwa jiwa orang itu menyebutkan kata Fang. Huang Fuyu tiba-tiba berkata, Fang Changhai, itu pasti dia, kepala divisi senjata gerbang abadi. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, Fang Changhai, dasar orang tua sialan, tunggulah aku. Setelah aku menghancurkan pasukan bayaranmu, aku akan menghancurkanmu juga. Kera iblis berkata, Tuan, ada dua orang yang jaraknya 30.000 mil dari kita. Seorang lelaki tua berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-6, dan seorang pria parubaya berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama. Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum dan berkata, menurut perhitungan waktu, Lu Yi seharusnya ada di sini. Kera tua, cepat perlihatkan penampilan mereka berdua. Kera iblis mengeluarkan kekuatan spiritual dari mulutnya. Kekuatan itu berubah menjadi penampilan dua orang yang sedang terbang ke arah Tanyun. Tanyun berkata, aku tidak menyangka dia Ken Hanyong ada di sini juga. Tanyun memerintahkan kera iblis untuk merubah ukurannya menjadi kecil. Setelah itu, Tanyun berbaring di rumput. Dia menatap Huang Fuyu dan berkata, apa yang kamu lakukan? Cepat berbaringlah. Huang Fuyu memandang kera iblis di lengan Tanyun dengan ketakutan. Lalu dia berkata dengan gemetar, saudara Tan, dia memanggilmu sebagai Tuan. Indra binatangnya bahkan dapat menemukan orang yang jaraknya 30.000 mil. Mungkinkah dia monster periode awal tingkat ke-5? Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum sedikit dan berkata, dia hanya periode kesengsaraan tingkat ke-4. Tetapi indera binatangnya telah mencapai periode awal tingkat ke-5. Huang Fuyu berkata, saudara Tan, itu sangat kuat. Huang Fuyu menatap Tanyun dengan kagum dan berkata lagi, kamu hanyalah alam pemurian jiwa tingkat ke-8. Bagaimana kamu bisa memiliki hewan peliharaan yang begitu kuat? Tanyun berkata, saudaraku, ini cerita yang panjang. Aku akan mengatakannya padamu di masa depan. Kamu harus menyimpan rahasia ini. Jika tidak, para senior atau barang antik yang ada di sekte suci Huangfu akan mengincar kera iblis. Huang Fuyu berkata, ya jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Pada saat ini, Tanyun adalah misteri yang tak terpecahkan di dalam hati Huang Fuyu.
Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa Tanyun memiliki hewan peliharaan yang berada di periode kesengsaraan tingkat keempat. Tanyun berkata, "Saudara Huangfu, kamu tunggu sebentar di sini." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melesat menuju bawah tebing yang dalamnya puluhan ribu kaki. 8 tahun yang lalu, setelah Tanyun menghapus kolam spiritual Luwu, Tanyun menggali sebuah gua di kaki gunung. Setelah melemparkan Luwu ke dalam gua, dia menutup pintu masuk gua dengan batu besar. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan mengangkat batu besar yang menutupi gua. Setelah itu, Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan bersembunyi kembali bersama Huang Fuyu. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar di langit. "Saudara Hanyong, menurut posisi di selip batu giok, putraku ada di sini." Ya, itu suara Luyi dan Hanyong yang terbang di luar gua. Wajah Luyi sangat muram, karena ketika mereka keluar dari alam rahasia divisi pil gerbang abadi, mereka menemukan Zhuang dan murid lainnya telah tiada. Pada saat ini, Luyi tiba-tiba bergegas ke dalam gua, melihat kerangka yang tergeletak di tanah. Luyi berlutut di depan kerangka itu dan berkata, "Anakku yang malang, jangan khawatir. Ayah dan paman Hanyong pasti akan menemukan siapa yang telah menghabisimu." Hanyong memasuki gua. Dia memandang Luyi yang menangis dan berkata, "Saudaraku, jangan sedih. Aku akan membantu menemukan orang yang telah menghabisi putramu." Pada saat ini, di luar gua, sebuah suara tua yang samar terdengar. Tidak perlu mencarinya. Lelaki tua ini tahu siapa orang yang telah menghabisinya. Luyi dan Hanyong tiba-tiba berbalik. Mereka melihat seorang pria mengenakan jubah dingin napas kura-kura yang memasuki gua. Didengar dari suaranya, Luyi dan Hanyong menyimpulkan bahwa orang di balik jubah adalah seseorang yang sudah tua. Luyi dan Hanyong menjadi waspada dan berkata, "Kamu siapa?" Jubah dingin napas kura-kura menghalangi Luyi untuk melihat penampilan dan ranah milik Tanyun. Tanyun berkata, "Kalian berdua tidak perlu tahu siapa lelaki tua ini." Suara acuh tak acuh Tanyun membuat Luyi dan Hanyong terkejut dan sedikit menghormati Tanyun. Luyi dan Hanyong berpikir bahwa Tanyun adalah salah satu senior atau barang antik. Luyi mengepalkan tangannya dan membungkuk lalu berkata, "Senior, tolong beritahu junior ini siapa yang telah menghabisi putraku." Tanyun berkata, "Jika kamu berlutut dan memohon pada lelaki tua ini, aku akan mengatakannya." Luyi menjadi sedikit ragu-ragu. Tanyun berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak berlutut, maka lelaki tua ini akan pergi. Begitu aku pergi, kamu tidak akan pernah tahu siapa orang yang telah menghabisi putramu." Tanyun tertawa dan berbalik untuk segera pergi. Melihat hal itu, Luyi langsung berlutut dan berkata, "Senior, tolong katakan padaku." Tanyun berbalik dan menatap Hanyong lalu berkata, "Kamu juga berlutut." Hanyong merasa marah, tetapi melihat Luyi yang menatapnya dengan memohon, dia menarik napas dalam-dalam dan berlutut perlahan. Tanyun berjalan menuju Luyi dan Hanyong lalu berkata, "Dengarkan baik-baik, lelaki tua ini hanya akan mengatakannya sekali." Luyi mengangkat kepalanya, menatap Tanyun dengan penuh harapan. Tanyun berkata, "Orang itu adalah aku." Tanyun tiba-tiba melepaskan jubah dingin napas kura-kura. Tanyun melesatkan kaki kanannya ke arah tangan kanan Hanyong. Segera, tangan kanan Hanyong terputus dan tubuhnya menabrak dinding gua dengan keras. Luyi berkata, "Tanyun, kamu bocah sialan. Aku akan menghabisimu." Luyi melesatkan telapak tangan kanannya ke arah dada Tanyun. Tanyun masih berdiri dan tidak menghindar. Saat telapak tangan kanan Luyi hampir mengenai dada Tanyun, tiba-tiba telapak tangan kera iblis melesat. Itu membuat telapak tangan Luyi hancur berkeping-keping. Luyi mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya terpental di depan Hanyong.
Kera iblis berkata, "Kalian orang tua sialan, beraninya ingin menghabisi tuanku." Luyi dan Hanyong melihat bayangan ungu hitam keluar dari dada Tanyun. Kemudian, bayangan itu berubah menjadi kera iblis yang seukuran manusia. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.